Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dari program studi hukum ekonomi syariah semester 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hadis Nabi Muhammad SAW tentang dua bangkai dan dua darah yang dihalalkan dalam Islam. Hadis tentang bangkai ikan dan belalang serta limpa dan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wad damani fa amma maitatani fajaradu wa huttu wa ammad damanu faqabidu wat tahalu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dihalalkan buat kita dua bangkai dan dua darah, adapun dua bangkai itu adalah bangkai belalang dan ikan, sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpa. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadis itu ada kelemahan. Selanjutnya yaitu istinbat hukum. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini memberikan penjelasan mengenai pengecualian dalam hukum makanan yang diharamkan. Secara umum, dalam Islam memakan bangkai dan darah adalah haram berdasarkan dalil Al-Quran. Namun, terdapat dua jenis bangkai dan dua jenis darah yang secara khusus dikecualikan dan dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, dasar umum pengharaman bangkai dan darah. Hukum asal dari bangkai dan darah adalah haram. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Ayat ini menjadi dasar utama dalam hukum fikih mengenai keharaman makanan yang berasal dari bangkai dan darah. Namun seperti dalam banyak hukum dalam syariat terdapat pengecualian yang datang melalui hadis. Yang kedua adalah dua jenis bangkai yang halal, yaitu ikan. Seluruh jenis ikan dan hewan laut yang tidak hidup di darat meskipun mati tanpa disembelih hukumnya halal. Yang kedua adalah belalang. Belalang meskipun termasuk hewan darat yang mendapatkan kekhususan dalam syariat. Para ulama menafsirkan bahwa belalang tidak membutuhkan penyembelihan khusus karena sulit dilakukan dan ia mati dalam kondisi yang tidak najis. Yang ketiga adalah dua jenis darah yang halal, yaitu hati dan limpa. Keduanya meskipun secara zat mengandung darah, namun dalam ilmu fikih tidak dianggap sebagai darah yang mengalir. Oleh karena itu, ia tidak termasuk dalam larangan darah yang disebut dalam Al-Quran. Justru keduanya memiliki banyak manfaat dan nilai gizi dan dihalalkan oleh Nabi secara eksplisit. Meskipun bangkai dan darah secara umum haram, jika ada dalil syar'i yang mengecualikannya, maka hukum terhadap yang dikecualikan menjadi halal. Demikian penjelasan mengenai hadis tentang bangkai dan darah yang dihalalkan dalam Islam beserta istinbat hukumnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.